Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya ya, kalau gue akan dan ini seperti biasa juga mentranslate, merangkum dan akan memberi opini tentang konferensi pers Erik ten Hag sebelum pertandingan Manchester United. Dan kali ini yang akan gue translate, rangkum dan juga kasih opini, yaitu sebelum Manchester Derby, Manchester City menghadapi Manchester United. Jadi pertandingan ini yang akan berlangsung hari Ahad di Belanda ini jam 3 sore, berarti di Indonesia insya Allah hari Ahad jam berapa tuh? Berarti jam 20 ya, jam 8 malam. Dan pertandingan ini akan dilangsungkan di Etihad, bukan di Old Trafford ya, ini di Etihad dulu. Insya Allah seperti biasa gue akan coba untuk live commentary juga. Sudah gue bikin pollingnya dan alhamdulillah sudah banyak juga yang memberikan pendapatnya, sarannya. Ada juga yang berkomentar, kenapa kok masih dibikin, ya gue dibikin pollingnya gitu ya. Ya gue sih tetap ingin ingin tahu ya kan, Sobat Football United bagaimana pendapatnya. Karena memang banyak yang menyarankan, jadi insya Allah coba nanti gue lakukan ya live commentary. Oke, langsung aja ini. Konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan Manchester Derby atau Derby Manchester di Etihad hari Ahad, Manchester City menghadapi Manchester United. Ini gue ambil dari Manchester Evening News, tentu saja di manunited.com juga ada skrip lengkapnya. Gue juga tadi sudah nonton videonya. Dan ini pertama-tama langsung Erik ten Hag memberikan komentar tentang Harry Maguire. Dikatakan saya harus melatih dia, saya harus mendukung dia. Saya mendukung dia karena saya percaya di dalam dirinya. Saya bisa melihat kualitas-kualitasnya dia, kualitasnya ada di sana. Mendapatkan 50 caps untuk Inggris, ini merupakan potensi yang sangat tinggi. Dan tentu saja ini semua tentang dirinya. Kita semua percaya di dirinya. Menurut gue ya ini begini sih, Harry Maguire kan dipastikan tidak akan tampil di Manchester Derby, baik itu sebagai starting 11 ataupun juga sebagai pemain cadangan karena memang dia cedera. Apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag di sini sih menurut gue ya wajar ya, dia sebagai seorang manajer tentu saja dia harus melindungi sang pemain. Tentu saja sudah bukan rahasia umum lagi kalau kritikan terhadap Harry Maguire ini sangat tinggi, baik itu di sosial media maupun juga di media-media lain. Baik itu dari fans Manchester United maupun juga dari fans tim lain. Cuman menurut gue yang agak unik adalah memang banyak juga fans dari Manchester United ini yang melakukan kritik yang menurut gue ringan amatiran, mungkin agak sedikit atau mungkin berlebihan ya bagi seorang Harry Maguire. Dan gue berpendapat kritik itu oke, tapi kalau seandainya agak berlebihan ya tentu saja bisa menjadi serangan justru bagi sang pemain. Padahal sang pemain ini statusnya adalah pemain Manchester United. Jadi Erik ten Hag sekali lagi menurut gue wajar membelanya. Dan apakah ini hanya pembelaan biasa? Gue pikir tidak ya, karena culture Belanda yang gue ketahui itu ngomong apa adanya, apa yang ada di pikiran itu yang diungkapkan. Jadi kalau seandainya memang Erik ten Hag melihat ada kualitas, ada potensi di sana, itu yang dilihat. Cuman sekarang ini belum kelihatan. Dan Erik ten Hag juga secara fair mengatakan kalau dia harus melatih ya Harry Maguire, dan dia juga harus mendukung terus Harry Maguire. Gue pikir sangat wajar juga karena Harry Maguire statusnya sebagai pemain Manchester United. Dan seperti gue katakan, pelatih bagus itu adalah pelatih yang bisa memanfaatkan atau memainkan pemain sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Dan sekarang inilah tugas dari Erik ten Hag, bagaimana untuk bisa dalam tanda kutip mengatrol ya Harry Maguire ini. Yang kedua disinggung tentang Manager of the Month yang diraih oleh Erik ten Hag, luar biasa, 4 kemenangan beruntun mengantarkan dia menjadi manajer terbaik bulan ini. Dikatakan apa yang kita raih kita lakukan secara bersama. Ini mengatakan kalau kita sekarang ini berada di arah yang tepat, right direction. Tentu saja masih ada banyak ruangan untuk improvement dan kita harus melakukannya.
Ini juga mengatakan ya, hal ini juga mengatakan atau menunjukkan bahwa kita sekarang ini berada di arah yang tepat, tapi kita harus bekerja lebih keras lagi. Sepakat gue. Dan ini cukup luar biasa ya, Erik ten Hag sama sekali tidak menyinggung tentang dirinya, tapi dia menyinggung secara keseluruhan, secara bersama-sama, kalau ini merupakan gelar yang diraih secara bersama-sama, walaupun yang mendapatkan dia ya. Dan apa yang diucapkan juga, ya harus terus berimprovement, harus terus bekerja lebih keras lagi. Tapi di sisi lain ini sudah menunjukkan ke arah yang tepat. Artinya arah tepat adalah bagaimana tim harus bersikap, tim harus bermain. Itu ada di 4 laga yang dimenangkan secara beruntun. Sekarang tinggal bagaimana paling tidak konsisten dan juga mengembangkan lagi ya, dengan cara memperbaiki kekurangan-kekurangan yang menurut gua ringan amatiran sih cukup banyak ya, terlihat di 4 pertandingan yang Manchester United menangkan. Ini dikabarkan tentang masalah pemain yang cedera. Nah, ini yang menarik menurut gue, karena di kabar sebelumnya, dan gue juga angkat di news update sebelum video ini, kalau Marcus Rashford dan juga Anthony Martial ini kan masih diragukan. Dan ternyata Erik ten Hag mengatakan Anthony Martial telah latihan bersama dengan grup sepanjang minggu dan sangat happy dengan situasi tersebut. Marcus Rashford juga bergabung di latihan, jadi kami atau kita sangat happy dengan kondisi demikian. Sekalipun Erik ten Hag juga menambahkan kalau Axel Tuanzebe dan Brandon Williams ini masih cedera yang agak sedikit panjang. Ini tentu saja melegakan ya, dua pemain ini, Anthony Martial dan juga Marcus Rashford utamanya. Kenapa? Nomor 1, kita butuh kedalaman di lini depan. Dengan adanya Anthony Martial, maka paling tidak Erik ten Hag punya 3 pilihan. Anthony Martial, Marcus Rashford, dan tentunya seorang Cristiano Ronaldo. Tinggal nanti dilihat siapa yang paling siap, siapa yang paling tepat di dalam sistem untuk melawan Manchester City. Untuk Marcus Rashford sendiri, menurut gue ini salah satu pemain yang sedang on fire di Manchester United ya. Penampilannya sangat luar biasa di beberapa pertandingan Manchester United, meraih kemenangan ya di Liga. Di sisi lain kita juga butuh kecepatan, dan Marcus Rashford ini punya kecepatan. Untuk membongkar pertahanan Manchester City, kita menurut gue ringan amatiran Manchester United ini butuh transisi yang cepat dan juga akurat dan juga tajam. Dan dari beberapa pertandingan sebelumnya di Liga, Marcus Rashford dapat memainkan peran yang cukup baik di 3 faktor tersebut ya. Kecepatan, ketajaman, dan juga ketepatan. Jadi menurut gue ini kabar baik bagi Manchester United dalam menjelang derby Manchester menghadapi Manchester City, tuan rumah Manchester City. Disinggung tentang ujian Manchester City, saya melakukan pendekatan dengan melihat ke diri kita sendiri. Manchester United, kita ingin memenangkan setiap pertandingan. Ini tujuan kita di hari Ahad dan tidak ada yang lain. Kita harus melakukan yang terbaik dan tentu saja dengan rencana yang bagus dan eksekusi yang bagus. Nah, ini menurut gue cukup apa ya? Ya memang inilah yang harus dilakukan. Manchester United melakukan persiapan yang bagus ya kan, dan juga apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, artinya Manchester United ini ingin memenangkan, atau timnya dia ini memang tujuannya adalah memenangkan setiap pertandingan. Ini cukup bagus karena seperti yang gua singgung ya di preview, sebenarnya ini kan pertandingan yang sulit. Manchester City beberapa tahun belakangan ini sangat digdaya, sangat perkasa katakanlah demikian ya di Premier League. Menghadapi Manchester United yang musim lalu ini tampil babak belur di Premier League. Erik ten Hag baru musim ini ya kan. Memang betul di 4 pertandingan yang dilakoni ini memang Manchester United memperoleh hasil bagus, cuman konsistensi ini masih tanda tanya besar. Sementara Pep Guardiola kalau ngomongin tentang konsistensi jauh lebih panjang konsistensi yang dilakukan. Memang betul ada beberapa partai atau pertandingan di musim ini seperti kayak menghadapi Aston Villa maupun menghadapi Newcastle United, tapi menurut gue melihat secara keseluruhan Manchester City masih lebih kuat ya, katakanlah demikian. Bahkan mereka ini salah satu favorit untuk menjadi juara Premier League. Ini saja sudah menunjukkan kalau memang ada perbedaan di sana. Nah, salah satu faktor menurut gue yang bisa menjadi penentu adalah mental, dan ini yang diperlihatkan
Manchester United ketika menghadapi Manchester City, seingat gua ya, di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Dimana sekali lagi mungkin secara taktikal Pep Guardiola lebih unggul daripada Ole Gunnar Solskjaer. Dari sisi kualitas pemain pun juga demikian, tapi bagaimana Ole Gunnar ini mampu memompa semangat mental dari para pemain Manchester United. Sehingga ketika bermain di lapangan menghadapi Manchester City di beberapa pertandingan terakhir, bukan yang musim lalu ya, tapi musim-musim sebelumnya, Manchester United mampu mengejar atau bahkan menutupi kekurangan ya, atau ketertinggalan atau perbedaan dari sektor teknis. Sehingga ternyata hasilnya pun juga positif. Dan menurut gua mentalitas inilah yang berusaha untuk dibangun oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Manchester City di hari Ahad besok. Dan menurut gua ini menunjukkan ya bagaimana pengalaman ya bagi seorang Erik ten Hag. Disinggung tentang derby Manchester, Erik ten Hag mengatakan, saya telah bermain di banyak derbys. Saya tahu seperti apa itu dan apa itu rivalry ya, atau ya rival, dan apa yang mereka lakukan sesama antara satu dan lainnya. Saya tahu ini merupakan pertandingan yang paling penting di Manchester dan ini membuat saya excited, dan tentu saja Anda akan melakukan segalanya untuk menang. Ya betul, gue ingat betul di Eredivisie tentu saja bagaimana Ajax bertemu dengan Feyenoord di beberapa pertandingan. Banyak sekali Ajax yang menang, tapi gue juga ingat ada satu pertandingan di mana Feyenoord menang besar 6-2 ketika menghadapi Ajax. Kalau tidak salah, pelatihnya pada saat itu juga Erik ten Hag. Ya ini juga kalau tidak hati-hati bisa saja terjadi di Manchester United, tapi gue tidak harapkan pastinya. Yang menarik adalah Erik ten Hag punya pengalaman di derby-derby tersebut. Derby Ajax dan Feyenoord itu salah satu derby terpanas di Eropa. Bahkan saking panasnya tidak boleh ada away supporter di Amsterdam maupun Rotterdam ketika Ajax ini berhadapan dengan Feyenoord ataupun Feyenoord berhadapan dengan Ajax. Sangat panas, dan Erik ten Hag punya pengalaman di derby tersebut yang menurut gue ini sangat penting ya, karena dia tahu bagaimana harus bersikap, apa yang harus disampaikan ke para pemainnya, tidak hanya soal taktikal tapi juga hal-hal non teknis. Dan gue tidak sabar sih melihat bagaimana racikan Erik ten Hag baik itu secara teknis maupun non teknis hari Ahad besok. Bagaimana untuk menghentikan Haaland? Erik ten Hag mengatakan, kita bermain tidak melawan Haaland, kita bermain menghadapi Manchester City. Kita percaya tentang kemampuan kita. Kalau kita bisa bersikap atau beraksi seperti sebuah tim, dan kita akan bisa mengalahkan lawan kita. Dan ini merupakan apa yang harus kita lakukan. Kita harus membutuhkannya atau kita harus melakukannya yang lebih lagi di hari Ahad. Jadi Erik ten Hag ini tidak melihat hanya Erling Braut Haaland, tapi yang dilihat Manchester City secara keseluruhannya. Gue sepakat sih, artinya Erling Haaland ini hanya satu kepingan di antara kepingan Manchester City yang sama-sama bagusnya yang kualitasnya. Tidak bisa hanya mengawasi 1-2 orang saja menurut gue, karena ancaman bisa dari mana-mana. Tapi tentu saja dari sisi taktikal semua kan berkaitan. Erling Haaland tentu saja bermain sebagai ujung tombak tumpuan gol dari Manchester City, walaupun bukan satu-satunya. Tapi kalau bisa menetralisir Erling Haaland, ini sudah memegang sekian persen menurut gue ringan amatiran dari pertandingan tersebut. Hanya saja Pep Guardiola tentu saja punya senjata-senjata lain, baik itu dari pemain yang ada di lapangan maupun juga di bangku cadangan. Maksud gue Julian Alvarez ini juga salah satu pemain yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Yang terakhir ini disinggung tentang kesehatan mental dari para pemain. Ini merupakan aspek dari top football, artinya sepak bola yang dalam level yang atas. Dan ini merupakan sebuah aspek dari pekerjaan kita. Kita harus men-set kondisi seperti itu ya, dan kita juga punya ahli dalam hal tersebut. Harry Maguire ini melakukan dengan sangat bagus, tapi tentu saja ada ruangan untuk improvement atau berkembang lagi ya. Kalau dia percaya di skillnya dia sendiri, dia tentu saja akan kembali. Dan saya yakin tentang hal tersebut. Kemampuannya dia ini sebenarnya sangat tinggi. Ini yang ditunjukkan oleh atau yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Sekali lagi, ini dia menyinggung tentang Harry Maguire ya.
Terlihat dia memang membela Harry Maguire dan menurut gue sangat wajar. Yang sekarang ingin gue lihat adalah bagaimana penampilan di atas lapangan dari Harry Maguire dengan polesan Erik ten Hag. Harry Maguire penampilannya buruk, gue sepakat, di beberapa pertandingan sangat jelek, sangat buruk. Tapi di sisi lain ini juga merupakan tugas dari sang pelatih Erik ten Hag ya. Karena seperti yang selalu gue katakan, pelatih bagus itu bukan pelatih yang pemain jelek dibuang. Pemain jelek dibuang, pemain bagus datangkan, harga mahal datangkan, bukan. Tapi bagaimana bisa mendeteksi dulu kelemahan-kelemahan ya kan, diperbaiki kelemahan tersebut, baik itu dengan secara internal ya, artinya ya melakukan perbaikan secara internal atau mendatangkan pemain baru secara eksternal yang tepat, yang sesuai dengan sistem yang ingin dibangun. Itu menurut gue sih, sehingga pemain ini bisa kapasitas tertingginya muncul seperti Tyrell Malacia, seperti Lisandro Martinez, seperti Christian Eriksen, seperti pemain-pemain lain ya, Diogo Dalot bagaimana bisa dipoles ya kan, berbeda penampilannya. Sancho, Rashford yang musim lalu tampilannya kurang maksimal tapi kali ini bisa lebih bagus lagi. Hal-hal demikian. Ada pemain yang bisa cepat ya dipoles oleh sang pelatih, ada juga tidak. Dan tentu saja peran dari fans sih menurut gue juga besar. Artinya kalau pemain itu memang jelek sih ya dikasih kritik, oke, tapi kalau ketika kritik itu agak terlalu berlebihan, nah ini kan bisa jadi bumerang justru bagi sang pemain itu sendiri, padahal pemain itu statusnya sebagai pemain Manchester United. Kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag. Kesimpulannya, Erik ten Hag juga sangat menantikan derby ini. Ini ujian besar bagi Manchester United dan juga bagi Erik ten Hag. Erik ten Hag menyinggung tentang derby. Dia tahu apa itu derby. Dia pernah merasakannya di beberapa kesempatan. Dan ini merupakan hal yang bagus, artinya modal ya, sekali lagi, karena seperti gue singgung ya kan, derby ini bukan hanya soal masalah adu teknis, adu taktikal saja, tapi juga faktor-faktor lain, faktor-faktor non teknis ini sering menentukan di partai-partai besar seperti ini. Rekor dari Manchester United selama beberapa tahun terakhir ya di Etihad tidak buruk-buruk banget, kecuali musim lalu tentunya kalah 4-1, tapi sebelumnya cukup bagus rekornya di tangan Ole Gunnar Solskjaer, yang menurut gue salah satu kuncinya adalah bagaimana bisa membangkitkan semangat ya kan, mental dan juga psikologis dari para pemain ketika bermain di Etihad. Dan menurut gue ini sekali lagi ya salah satu aspek penting yang harus dimainkan juga oleh Erik ten Hag hari Ahad besok di Etihad ketika derby Manchester United menghadapi Manchester City. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang masalah konferensi pers Erik ten Hag. Oh ya, satu kabar bagus lagi ya, yaitu adalah Anthony Martial dan juga Marcus Rashford fit, siap diturunkan untuk derby Manchester. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa yang akan menang? Skornya berapa? Ya kan? PD atau tidak? Di derby Manchester ini menghadapi raksasa Manchester City? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.